Oke, sahabat kawan, baku dapat lagi di Bapontar. Kali ini torang ada di kampung halamannya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, yaitu di Langowan, yang katanya sudah diajukan mau jadi daerah otonomi baru Kota Langowan. Nah, kira-kira seperti apa kondisi Langowan terkini? Ikut terus Pak kita, cuma di Bapontar. Jejak sejarah takkan pernah layu, naik bendi melintasi jalan, derapku dari ramah di tengah keramaian. Sensasi hidup di tengah kota, Langowan di hati takkan sirna. Langowan memang belum sepopuler Manado ataupun Tomohon. Mar, semenjak Prabowo Subianto jadi presiden, nama Langowan langsung naik daun. Bahkan infonya, Langowan mau jadi daerah otonomi baru, Kota Langowan. Nah, Langowan ini sob dikenal sebagai salah satu pusat penyebaran agama Kristen di Tanah Minahasa. Sampai di pusat Langowan, ngoni modapalia monumen Johann Gottlieb Schwarz yang ada di Kompleks Gereja Gemim Sentrum Langowan. Monumen ini jadi simbol sejarah masuknya agama Kristen di Tanah Minahasa, khususnya Langowan. Ya, Sobat Kawan, ini dia monumen Schwarz yang jadi tanda pekabaran Injil di Tanah Minahasa ya Sobat Kawan. Ini monumen ada tepat di Gereja Gemim Schwarz Sentrum Langowan. Jadi memang ini ada di pusat Kota Langowan, ada di tengah-tengah jalan begitu ya. Ngoni boleh dapat ini tanpa gampang sekali kalau datang di Kota Langowan. Nah, torang habis ini ada mau lihat kira-kira bagaimana perkembangan Kota Langowan. Torang mau coba juga nanti pasiar bendi. Hidup di tengah kota, Langowan di hati takkan sirna. Sekarang kita mau pasiar bendi dulu di pusat bisnisnya Langowan. Makasih for Om Utu Masih yang sejadi kita pe-guide kali ini. Berapa lama Om ini? Bendi? Baru 34 sama 35 tahun. Baru 35 tahun. Iya. Gimana? Masih laku ya sekarang Om Bendi? Iya, masih agak lumayan. Sekalipun sekurang, karena kalau dulu daerah ratusan orang PBND, ini Langowan Raya PBND kasih sekarang kurang 30 lebih, sampai 40. Setiap hari masih boleh jalan? Ya lumayan. Umur berapa nih kuda Om? Sudah umur 9 tahun ini. Iya. Laki-laki perempuan? Udah laki-laki. Itu dari Karondoran, so 35 tahun. Nah, ini dia sob tuh sentra bisnis di Langowan. Di kiri kanan jalan, soba jejer tuh toko-toko yang bajual segala macam keperluan. Dari pusat pertokoan, Om Utu lanjut ke Sebaron Pakita di Pasar Lama Langowan. Sebenarnya mau suka ke pasar ekstrim, sayang pas orang datang bukan DP ora sob. Asap tabur rempah menyapa, pasar ramai penuh cerita, jejak langkah menembus pagi, Langowan hidup tak pernah sepi, berwisata di Langowan, jiwa bebas. Nah, ternyata Langowan le somo ada rumah sakit baru sob. DP pembangunan somo rampung. Ini dia Rumah Sakit Kaupusan. Ternyata ini rumah sakit ada di bawah Yayasan Medika Gemim.
cerita, tepi danau cermin dunia. Sore besiang saatnya torang mau cari makan dulu. Salah satu rekomendasi kuliner di Langoan yaitu mie loba Langoan. Hidangan mie kuah yang disajikan deng daging babi yang desirang deng bumbu loba. Cita rasa manis gurih dari bumbu loba jadi DP ciri khas dari kuliner ini. Mar sayang sekali, kali ini torang sudah sempat bersinggah sob. Sobat Kawanua, dalam torang perjalanan abis keliling-keliling Langoan tadi, ada yang menarik kita perhatian karena ternyata di sini ada Tugu Milord. Seperti yang torang ingat ya, beberapa waktu lalu Milord ini viral di media sosial karena memang ada alami insiden waktu kejuaraan begitu dan mengakibatkan dia meninggal. Jadi Milord ini salah satu kuda pacu terbaik asal Sulawesi Utara, walaupun dia memang masih muda sekali. Dia baru lahir di 16 Januari 2022 dan meninggal waktu dia usia 3 tahun, 16 Februari 2025. Nah ternyata Sobat Kawanua, Milord ini pernah ikut 7 kali perlombaan, 5 kali dia bawa juara pertama, yang kedua dia finish di posisi kedua. Nah untuk mengenang Milord, ternyata di Tongpaso Barat ini pemirsa ada DP Tugu. For yang mau suka Balia, kalau ngoni mau ke arah Langoan ataupun ngoni mau babala dari Langoan, pastinya mau dapat Balia ini di pinggir jalan. Dari Monumen Kuda Milord, torang lanjut cari makan. Kira-kira mau cari makan di mana ini? Ikut terus coba torang cuma di Bapontar. Memang koa out of the box. Dari Langoan cari makan sampai di Boulevard Tondano sob. Iya oke, sob, sekarang saatnya torang mau makan. Tapi karena di Langoan banyak makanan ekstrim, torang ini cari makan sampai ke Tondano karena kangen dengan ini Kolombi, sate Kolombi, rica-rica. Dan ini ada renga santan. Orang mau coba dulu DP apa ini? Katanya mesti pakai sumbi. Coba dulu DP renga. Pohon tua saksi segala musim, batu hitam simpan kenangan mendalam, tarian angin berlari di lembah Tondano dengar semua yang resah. Oke, orang mau coba dulu. Orang mau coba dulu ini sate Kolombi rica-rica. Jadi Kolombi itu jenis keong begitu, Sobat Kawanua yang nggak tahu ini Kolombi. Kalau di luar sana keong, tapi kalau di sini dia bilang Kolombi. Nah ini dorong so ambil DP daging, kong taruh di sate, dibakar, kong kasih rica bakar. Sebenarnya ini Kolombi ini nggak, berasa nggak ada rasa, dirasa nggak strong begitu dan jadi macam makan daging tapi dia cuma plain begitu no. Yang bikin ada rasanya perica malah. Tapi kalau DP daging sendiri nggak ada rasa yang khas rupa rasa daging-daging lain.
Wanua, baku dapat lagi di Bapontar. Kali ini torang ada di area Pelabuhan Kalimas, Kota Manado. Di sini ada perayaan Puncak Trisuci Waisak 2025. Nah, pemirsa, di sini ada Sanipata Waisak yang dilakukan oleh panitia perayaan Waisak, di mana di acara puncak nanti mau ada pelepasan lampion terbang. Ada ratusan lampion yang nanti mau menghiasi langit Manado. Selengkapnya bau nih terus Bapontar. Balik lagi di Bapontar. Kali ini torang mau lihat bagaimana meriahnya Puncak Sanipata Waisak 2025 atau 2569 Buddhist Era yang ada backing di Dermaga Kalimas, Kompleks Pasar Bersehati, Kota Manado. Acara ini umat Buddha se-Sulawesi Utara ada backing sebagai puncak Hari Trisuci Waisak. Malam itu suasana hikmat dan penuh kedamaian menyeliputi Dermaga Kalimas Manado. Acara puncak diawali dengan prosesi puja bakti. Tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat termasuk Wali Kota Manado Andre Ango dapat tunjung for pasang lilin yang ada di muka patung Buddha. Habis itu, tamu undangan yang hadir disuguhkan live performance berupa tari-tarian, deng, musik. Tidak cuma umat Buddha, warga dari berbagai kalangan dan latar belakang agama ada iko hadir di sini. Hal ini jadi bukti indahnya toleransi patorang pe kota tercinta Manado. Di momen inilah panitia ada lelang beberapa lukisan dan ada pemberkatan dari para bante yang datang jauh-jauh dari Thailand. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho. I wish that all Manado people will loving each other more, sharing love, sharing everything to each other. Sekarang ini hampir jam 10 malam, sementara ini masih ada doa pemberkahan dari Bhikkhu Sangha. Tapi masyarakat mulai persiapan ini semua pelepasan lampion ya. Jadi stay tune terus, orang akan lihat bagaimana langit Manado dipenuhi ratusan lampion dalam rangka perayaan Waisak. Ya oke, Sobat Kawanua, orang semua siap-siap. Jadi ini DP penampakan lampion, lampionnya seperti ini. Jadi dia ini pakai parafin, kayaknya nanti orang bakar dan kasih bentuk dulu dia. Baru nanti tinggal kasih terbang. Katanya ini tadi tanya ke panitia, jadi dorang seuji coba. Dia kalau terbang nanti cuma sampai di sekitar 200 meter, habis itu nanti DP api mati, DP lampion akhirnya nanti langsung kembali ke daratan, kembali ke bumi maksudnya. Nggak tahu dia mau mendarat di darat atau di laut, karena ini kan malam jadi memang angin ke arah laut. Cuman sekali lagi ini berkoordinasi dengan stakeholder terkait, Airnav, dari otoritas bandara, BMKG. Jadi memang supaya safety dan tidak membahayakan penerbangan yang ada di seputaran langit Manado.
Akhirnya torang sampai di acara yang paling ditunggu-tunggu sob, yaitu pelepasan lampion. Momen ini bukan cuma tradisi, melainkan jadi simbol harapan, doa, dan komitmen bersama dalam menjaga kedamaian. Ternyata susah-susah gampang mau kasih terbang nih barang sob. Kalau ndak sabar, lampion bukannya mau terbang, malah cuma mau jatuh ke tanah. Ding ternyata nih boleh mau pasang sendiri sob. Ngoni butuh bantuan orang lain, for mau pegang DP lampion. Sudah terbang satu, silakan. Luar biasa. Akhirnya bisa terbang. Lampion-lampion yang perlahan terbang tinggi, bawa doa deng harapan umat, ciptakan pemandangan yang memukau deng menyentuh hati. Puncak Sandi Patah Waisak 2569 Buddhis Era di Dermaga Kalimas bukan cuma perayaan keagamaan, mar jadi manifestasi nyata semangat Bhinneka Tunggal Ika di kota Manado. Lewat acara ini, pesan perdamaian dan toleransi bergema, mempertegas identitas Manado sebagai kota yang rukun dan harmonis dalam keberagaman.